Shalom, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, puji Tuhan malam hari ini kita boleh bersama-sama kembali di dalam persoalan doa ibadah online malam hari ini. Walaupun kita lakukan dari rumah kita masing-masing, tapi kita percaya Tuhan hadir di dalam setiap persekutuan doa kita malam hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau Tuhan beri kami kesempatan untuk kami boleh bersama-sama beribadah di dalam persekutuan doa kami malam hari ini. Kami boleh menaikkan doa syafaat kami kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah kami, Engkau mendengar setiap doa kami. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami sepanjang hari ini juga Tuhan. Kami bersyukur buat kekuatan, bersyukur buat pemulihan, kami bersyukur buat kesembuhan, kami bersyukur buat segala sesuatu. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Allah kami yang setia, Allah kami yang memberi kami kemenangan senantiasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab itu kami mau sungguh-sungguh Tuhan kepadamu malam hari ini berdoa, bersyukur Tuhan. Karena kami tahu kasih-Mu tak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Kesetiaan-Mu tidak pernah berkurang dalam kehidupan kami Tuhan. Kami katakan kepadamu malam hari ini Tuhan, tidak ada Allah lain seperti Engkau yang begitu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau
baik bagi kami Yesus. Selamanya Engkau baik Tuhan. Selamanya Engkau baik bagi kami Yesus. Selamanya Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat perlindunganku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari kita mengatakan kepada Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Haleluya. Kau menara dan perisai di hidupku. Benar Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan kami. Engkaulah menara dan perisai dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian kami kepadamu Tuhan. Bila Tuhan menerima sebagai satu persembahan, rupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kami sehatikan hati kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan melalui hamba-Mu. Nyatakan isi hatimu, nyatakan keinginanmu, Tuhan, nyatakan kehendakmu melalui setiap firman disampaikan bagi kami. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Bukan hanya sekedar kami dengarkan Tuhan, tapi kami lakukan. Biarlah firman Tuhan juga boleh menjadi kekuatan buat kami dalam menghadapi hari-hari di depan kami. Terima kasih Bapa. Urapi akan hamba-Mu yang akan melayani firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam ibadah doa pada malam hari ini. Meskipun masih online, tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap berdoa. Dan tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini saya ambil, yaitu tanpa iman dan ketaatan takkan ada kemenangan. Ya, ayat firman Tuhan saya ambil dalam Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang ke-1 sampai ke-10. Nanti saudara-saudara bisa baca di rumah masing-masing. Kali ini saya hanya akan bacakan ayat yang ke-7. Ya. Demikian firman Tuhan, Mazmur pasal 20 ayatnya yang ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Doa dari Daud ini dinaikkan kepada Tuhan sebelum terjadi peperangan atau sebelum
masuk di dalam peperangan. Daud datang kepada Tuhan, dia berdoa, memohon Tuhan memberikan kemenangan kepada raja. Dan di dalam doanya itu, Daud memiliki satu keyakinan iman yang luar biasa. Dia katakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan. Padahal perang belum dimulai. Tapi Daud tahu Tuhan pasti akan memberikan kemenangan kepadanya. Ya, saudara-saudara, itulah iman. Yang di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Belum terjadi, tetapi yakin bahwa apa yang didoakan itu pasti didengar dan dijawab oleh Tuhan. Ya, kenapa Daud begitu yakin Tuhan pasti akan memberikan kemenangan kepadanya? Karena kita tahu Daud adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia mencintai hukum-hukum Tuhan dan dia selalu hidup melekat kepada Tuhan. Dia selalu datang kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Ya, maka Daud juga disebut sebagai kekasih Allah. Ya, saudara-saudara, di dalam Roma pasal 10 ayat 17, itu satu ayat yang cukup terkenal ya, dan seringkali kita baca, dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman kita ini tumbuh, iman kita timbul karena kita mendengar firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan yang disampaikan kepada kita baik melalui pembacaan firman Tuhan maupun melalui khotbah-khotbah yang atau pemberitaan firman Tuhan yang diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan atau melalui pengajaran firman Tuhan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka iman kita akan tumbuh. Namun kita mau lihat di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17, ya, kita baca Yakobus 2 ayat 17, dikatakan firman Tuhan berkata, demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman saja tidak cukup. Iman harus disertai dengan perbuatan. Perbuatannya itu adalah ketaatan kepada apa yang sudah difirmankan di dalam firman Tuhan. Maka iman itu akan menjadi iman yang hidup, ya, akan menjadi iman yang terus-menerus bertumbuh dan diperbaharui. Kita mau lanjut dari Yakobus 2 ayat 22, dikatakan, Yakobus 2 ayat 22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ya, jadi iman harus disertai dengan perbuatan. Nah, perbuatan itu adalah ketaatan kepada apa yang difirmankan oleh Tuhan sendiri. Saudara, mari kita mau belajar ya. Kita lihat ayat yang selanjutnya. Kalau tadi kita belajar dari Daud, ya bagaimana kehidupan Daud, kita juga mau belajar dari satu tokoh lain, yaitu di dalam ayat yang ke-23-nya dari Yakobus pasal 2 ayat 23. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Maka percayalah Abraham kepada Tuhan. Percaya di sini adalah maka berimanlah Abraham kepada Tuhan. Dan bukan hanya beriman saja, tapi Abraham juga taat melakukan firman Tuhan. Ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, Abraham pergi dari negerimu ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham tidak bertanya kemana Tuhan, tetapi Abraham nurut. Saat itu dia bawa istrinya dan sanak keluarganya. Dia keluar dari Ur Kasdim dan dia berjalan
menurut apa yang Tuhan perintahkan. Ke arah mana dia berjalan, Tuhan tunjukkan arah itu. Abraham percaya Tuhan akan membawa dia ke tempat yang lebih baik dari tempat sebelumnya. Maka dia mengikuti dan dia taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Abraham juga taat ketika Tuhan memerintahkan Abraham untuk menyerahkan atau mengorbankan Ishak. Padahal Ishak adalah anak perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi ketika Tuhan memintanya, maka Abraham pun percaya kalau Tuhan sudah memberi atau Tuhan sudah mengambil, Tuhan pasti akan memberikannya kembali. Itu adalah iman dari Abraham. Dan dia lakukan. Dia bawa Ishak naik ke puncak Gunung Moria. Dan dia korbankan Ishak di sana. Tetapi sebelum korban itu terlaksana, Tuhan katakan cukup. Saudara-saudara, luar biasa sekali Abraham. Ya, dia adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Dan dia karena ketaatannya itu, karena dia selalu melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka imannya terus bertumbuh dan bertumbuh. Ya, dan Abraham juga disebut sebagai sahabat Allah. Ya, firman Tuhan katakan, maka Abraham disebut sahabat Allah. Dan lebih dari itu, Abraham juga beroleh kemenangan demi kemenangan. Di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang kedua dikatakan bahwa Abraham akan menjadi berkat. Tapi di sini saya akan baca di dalam Kejadian 22 ayat yang ke-18, bukan hanya Abraham yang menjadi berkat, tetapi juga keturunannya. Ya, kita baca Kejadian pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-18. Demikian. Kejadian 22 ayat 18, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Karena engkau mendengarkan firman-Ku, maka imanmu tumbuh. Karena imanmu bertumbuh dan engkau juga taat melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu, maka bukan hanya Abraham yang menjadi berkat, tetapi juga keturunan Abraham. Oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi ini akan mendapat berkat. Luar biasa sekali. Saudara-saudara, kalau Daud disebut sebagai kekasih Allah, kalau Abraham disebut sebagai sahabat Allah, bagaimana dengan kita? Tentu kita juga mau jadi kekasih Allah. Kita mau juga menjadi sahabat Allah. Namun, mau nggak kita bertumbuh dalam iman seperti kedua tokoh tadi? Ya, tentu kita mau belajar. Ya, kita mau belajar bagaimana kita mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan. Baik melalui pembacaan firman Tuhan, maupun melalui pemberitaan firman Tuhan yang diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan. Dan firman itu boleh menjadi bagian di dalam hidup kita. Dan oleh firman itu kita mau taat kepada apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, sehingga kita boleh bertumbuh di dalam iman dan kita juga dapat memperoleh kemenangan. Terlebih di masa sulit saat sekarang ini ya, saudara, kita melihat pandemi memang belum berakhir. Atau mungkin kita juga punya masalah-masalah lain, masalah penyakit, atau masalah dengan keluarga, masalah ekonomi, atau masalah apapun yang kita hadapi, tekanan-tekanan hidup. Mari kita mau selalu datang kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, karena kita tahu banyak sekali janji-janji di dalam firman Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan. Dan melalui janji-janji Tuhan itu, kita mau bertumbuh di dalam iman kita. Kita mau percaya dan kita mau taat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Maka kita selalu berdoa kepada Tuhan.
Kita datang pada Tuhan di dalam doa. Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menyelesaikan masalah kita. Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memelihara hidup kita. Percaya Tuhan pasti memberikan kemenangan kepada kita. Itu akan kita tanamkan di dalam hati kita. Kita tanamkan di dalam hidup kita. Lalu disertai dengan ketaatan untuk melakukan firman itu. Maka niscaya kita pun akan mendapat kemenangan. Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Seperti Tuhan menjawab doa Daud. Seperti Tuhan menjawab doa Abraham. Tuhan juga pasti akan menjawab doa kita. Sekalipun masalah belum berakhir, tapi tetaplah berdoa dengan iman kepada Tuhan. Amin. Nah, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau pada malam hari ini kami sudah mendengarkan sedikit renungan firman Tuhan yang mengajar kepada kami untuk bertumbuh di dalam iman, untuk menjadi pelaku firman Tuhan, untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Mari Bapa, Engkau mau ajar kepada kami Tuhan, untuk selalu taat kepada firman-Mu. Kadang-kadang kami memang tidak mampu, tapi kami percaya Roh Kudus akan menolong kami, sehingga kami dapat menjadi pelaku firman, dan kami boleh taat kepadamu Tuhan. Iman kami boleh bertumbuh seperti iman Abraham, seperti imannya Daud. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kemurahan yang Kau berikan kepada kami, untuk berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami, untuk pemeliharaanmu kepada kami, untuk kesehatan yang Engkau berikan. Kami bersyukur atas semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bila firman Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita dengar, tapi kita praktekkan dalam kehidupan kita. Mari kita musahatikan hati kita malam hari ini untuk kita boleh sama-sama berdoa, menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan hadir, mendengarkan setiap doa-doa kita, dan Tuhan menyediakan jawaban yang terbaik atas setiap doa-doa kita. Kuasa Tuhan tidak pernah terbatas atas apapun juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus, haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku
kasih Bapa. Malam hari ini kami bersama dengan saudara-saudara seiman kami di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami mau menaikkan doa syafaat kami kepadamu Tuhan. Mari Tuhan, sebelum kami menaikkan doa syafaat kami kepadamu, Tuhan satukan hati kami, Tuhan satukan pikiran kami, Tuhan satukan kami di dalam kasih-Mu Tuhan. Sehingga setiap doa yang kami naikkan sungguh-sungguh berkenan di hadapan Engkau. Terlebih Kau menguruskan hidup kami Tuhan, supaya doa-doa kami didengar oleh Engkau. Terima kasih Bapa, kami siap berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Puji Tuhan. Kita mau bersyukur buat doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan malam hari ini. Kita mau bersyukur juga buat persekutuan doa kita malam hari ini. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, Yesus, haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami muliakan dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur buat pimpinan-Mu dalam persekutuan doa kami malam hari ini. Kami percaya setiap doa-doa yang kami naikkan, Tuhan mendengarkan, Tuhan menjawabnya sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami mau perlindungan Allah, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh para pelayan-pelayan-Mu yang telah ambil bagian dalam pelayanan pada malam hari ini. Dan kami akhiri persekutuan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah yang bersumber dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya yang diberkati sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.